Ya, masih terus terjadi guguran ya. Dan guguran ini selalu dominan di arah barat ya, atau Kalisat ya. Ini juga terjadi guguran dari sisi atas kubah lava. Tampak ada material yang meluncur. Ada batu balapan meluncurnya ini. Batunya balapan ya. Masih terus terjadi ya guguran-guguran volume kecil dari sisi barat. Ya, ini perubahan warna ini bisa jadi ini sudah bokoh atau ya sudah kuat ya. Atau faktor apa kita nggak tahu, tapi kalau kelihatan dari sisi atas itu ya, itu masih kelihatan masih menghitam itu ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi bawah ya bisa jadi ini mulai stabil ya, mengeras ya. Tapi kalau dari sisi atas masih menghitam ini tampaknya juga masih belum pokok beneran ya. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 ya. Cuaca di sekitar lereng Merapi ya, cerah ya. Dan spesial hari ini saya bisa melihat visual Merapi dari bawah hingga kawasan puncak ya. Dan inilah visual Merapi di fase erupsi. Status masih dalam level 3 atau siaga ya. Tampak kepulan asap sulfatara ya, masih mengepul ya, dan ketiup angin ke arah timur ya. Kubah lava juga tampaknya terus mengalami pertumbuhan ya, dan sudah sangat tinggi sekali, sudah hampir sama dengan das lele atau kubah lava 97 ya. Ya, inilah kubah lava ya yang saya lihat dari sisi barat daya, yang tampak gendut ya, tambah melenuk ya. Ya, tampaknya ada guguran ya. Iya, ada guguran dan masih meluncur materialnya. Terdengar juga suara gebluduk.
Ya, ada guguran lagi. Luncur materialnya ke bawah. Ya, inilah yang putih-putih itu adalah jejak luncuran yang terjadi tadi malam hingga pagi ini ya. Dan sudah semakin jelas arah luncurannya, arah barat daya dan barat ya. Ya, angin sangat kencang sekali pagi ini di sekitar lereng Merapi ini. Udaranya sangat sejuk ya, segar, sambil kita mendengarkan kicauan-kicauan burung yang menjadi kekayaan hayati di lereng Merapi ini. Ya, inilah visual kubah lava dari sisi bawah ya, dan tanpa masih keluar asap ya. Ya, ini Pak Angga, saya ditemani Pak Dukuh Kaliurang Timur ya, Pak Angga Anggara Daniawan ya. Pak Angga ini setelah kita 4 hari tidak melihat ya, karena sering tertutup oleh awan yang tebal ya. Ini tampaknya dari visual yang kita lihat ini berubah warna ya nih.
Ini kalau waktu minggu yang lalu itu kan kubah lavanya kan hitam semua itu warnanya. Nah ini tampak yang di bawah itu tampaknya putih ya, sudah berubah putih-putih ya. Hanya yang hitam di atas itu ya. Nah ini juga terus terjadi apa itu ya, guguran ya. Tadi juga barusan terjadi guguran volume kecil ya, ya kan? Yang di atas kan hitam itu, yang di bawah ya ujungnya hitam, tapi yang di bawah itu sudah berubah putih gitu putih ya. Ya itu ya. Apakah itu kemudian ada guguran-guguran semalam? Ya mungkin karena intensitas guguran ya, kita hanya memantau aja ya. Kemungkinan itu intensitas guguran yang lumayan tinggi, jadi terus memutih itu ya. Bekas luncuran ya. Ambrol ya itu ya. Betul. Jadi karena sering ambrol, jadi inilah hari ini memang spesial. Setelah 4 hari kita selalu di tempat ini. Yang hadapan kita ya kabut, kadang hujan gerimis, juga awan yang cukup tebal ya. Hari ini spesial ya, kita bisa melihat dari kawasan bawah hingga puncak ya, dan asap sulfatara juga terus keluar ya dari kubah lava ya. Dan yang spesial Pak Angga, hari ini visual Merapi betul-betul clear ya dia. Jadi basa Jawane cetha. Jadi cetha ya. Jadi itu ada guguran Pak Angga di sisi barat. Ya, ada guguran. Jadi setajam silet kata Mas Galih ya. Ini. Ternyata guguran kecil ini sampai bawah materialnya ya. Ya inilah visual yang sangat terbaik ya menurut saya ya, betul-betul ya, karena tidak ada, ini kabutnya sangat tipis ya di atas ya, dan disinari mentari pagi ya, tampak seperti yang sisi timur itu seperti warna keemasan gitu ya. Nah, ini kalau orang menyebut dengan istilahnya golden hour. Ya betul ya Pak Angga, ini berubah warna, kubah lava yang dari sisi barat daya berubah warna, tidak kehitaman tapi ini sudah tanpa ada putih-putih, dan ini menandakan karena tingginya intensitas guguran ya. Yang kemarin memang tidak kepantau karena memang tertutup awan ya. Jadi setelah kelihatan utuh seperti ini, kita bisa melihat kondisi kubah lava ya, dan memang pertumbuhannya juga sangat lumayan ya. Dan itu ada, tampaknya ada guguran dari sisi atas ya. Ya, inilah perubahan yang terjadi ya. Hari ini yang kita pantau dari jarak sekitar 6 km. Saat ini saya bersama Pak Dukuh ini ada di lantai 2 Menara Gardu Pandang Merapi di objek wisata Kaliurang ya. Ya ini Pak Dukuh lagi mengambil gambar. Yang punya wilayah Gardu Pandang ya. Pak Dukuh itu kalau dulu namanya kepala dusun ya. Dusun ya. Sekarang Dukuh. Sekarang namanya Dukuh. Ya Pak Dukuhnya masih muda sekali ya. Dan senang dunia pemuda. Mana Pak Dukuh? Perubahan Merapi hari ini ya. Tampaknya kubah lavanya warnanya. Kalau kemarin kan agak hitam. Ya. Ya, sekarang ada putih-putih yang kita nggak tahu apakah ada semalam beberapa hari kan tertutup awan ini. Iya. Sehingga hari ini kan kelihatan ada putih-putihnya, apakah terjadi guguran yang cukup, kita nggak tahu. Cukup tinggi nih ya. Ya, dan hari ini cukup spesial nih Pak Dar. Kelihatan utuh, bening kan begitu nggih. Bening ya. Nah, tempat ini
recommended untuk lihat Merapi. Masih jarak aman 6 km dari Merapi. Kesini saja untuk lihat Merapi. Ya, tanpa ada guguran Pak Angga dari sisi barat. Ya, meluncur, ya masih meluncur. Mak selirit kan? Ya, Mak selirit. ya ini terjadi pada pukul 05:48 WIB ya. Dan memanjang Pak Angga. Iya. Gugurannya memanjang ke arah barat ya. Ya, berarti material cukup maju. Memanjang ya. Dan tampaknya disusul dengan guguran lanjutan Pak. Ya masih dengan arah yang sama ya. Ya, guguran lanjutan masih di arah yang sama ya, masih tampak mengepul ya. Kita akan lebih detail lagi lihat di ya, ini asapnya mengepul Pak. Satu angin menuju ke timur. Iya, karena tekanan angin lumayan tinggi, jadi langsung ketiup angin ke arah timur ya. Ya, hari ini hari Rabu ya, Rabu Wage, pasaran Wage. Dan Pak Angga, kita lihat lagi ini sampai meluncur sampai bawah sekali. Ya, arahnya barat. Jadi mengisi ini ya, apa namanya, jurang ya. Jurang apa ini ya? Kanal. Kanal ya. Dan ada yang lompat ya. Lompat di atas kanal itu. Ya, dalam sekali ini kanalnya. Ini kalau lihat dari sini kelihatannya hanya rongga aja, tapi kalau coba kita akan lihat kita zoom ya, seperti apa sih di dalamnya. Maka ada material tadi yang terlontar ke arah sini. Ya betul, ternyata dalam banget ya. Anginnya ya, mohon maaf ini tidak terlalu jelas ya, goyang-goyang kena tiupan angin ini. Ya, lanjutan guguran Mbak Angga dari sisi atas. Nah, ini betul-betul istimewa kata Mas Agus ya. Yang betul-betul memang tajam sekali ya, visual ya yang kita rekam hari ini ya. Karena memang kabutnya tidak terlalu tebal ya. Cerah tapi kabutnya tidak terlalu tebal, sehingga kita bisa lihat kubah lava ya. Bahasa Jawanya cetho Pak. Gambarnya cetho. Ya, semoga saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara dan di luar negeri ya. Saat ini saya masih berada di jarak 6 km dari kawasan Gardu Pandang Merapi ya. Kalau saudaraku ingin ke Yogyakarta ya, jangan lupa berwisata di lereng Merapi, terutama di objek wisata Kaliurang ya. Dan objek wisata ini masih dibuka untuk siapapun ya, masih terbuka ya, tidak ditutup. Kita bisa menghirup udara segar di sini, mendengarkan kicauan burung ya. Yang kemarin saya rilis burung-burung Merapi ya. Ada pedet, ada lang Jawa, ada kutilang, terus ada trotokan, apalagi ya, deruk ya. Dan juga kalau cuaca cerah ya bisa lihat seperti ini nih. Dan ini kubah lavanya Mas Agus berubah warna. Iya Pak, jadi abu-abu. Terlihat lebih kokoh.
lebih kokoh, tapi di atas masih tampak menghitam. Ya. Untuk yang bagian utara. Gundukannya itu masih hitam, tapi di bawah itu warnanya sudah berubah. Jadi warna berubah, ada abu putih ya, abu-abu putih ya. Dan mungkinkah akan jadi dinding yang sebelah barat ya, daya? apakah akan mengeras? Ya, apakah akan mengeras atau mungkin karena intensitas guguran kita juga nggak tahu. Jadi untuk lebih mengerti formasi ini ya, mungkin kita bisa buka situsnya BPPTKG Yogyakarta ya, karena memang yang punya wewenang dan ilmunya ada di sana. Ya, ilmunya ada di sana untuk terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi ini. Di sana banyak ahli, nanti akan dianalisis ya perubahan-perubahan apa yang terjadi pada Gunung Merapi ya, terutama di tanggal 24 Maret 2021 ini. Nah, ini betul-betul visualnya clear, cetha welo-welo. Istimewa ya. Setelah 4 hari. Ya, 4 hari ya. 4 hari saya kesini selalu ya ketemunya ya hanya kabut. Visual suci. Visual. Ya, kemarin syahdu terus ya. Syahdu ya, kemarin visual syahdu ya. Kan kadang-kadang juga disambut dengan hujan ya. Hari ini cetha welo-welo kita bisa melihat Merapi ya, dan juga ada guguran ya saudaraku di sisi tengah, walaupun hanya volume kecil ya, tidak seperti yang tadi ya. Dan ini juga di sisi ini ya, ini asap sulfatara juga terus keluar ya. Tampaknya ini dari kubah yang tengah ya dia. Betul. Kubah yang tengah hanya kita tidak bisa melihat dari sisi barat daya ya, seperti ini, karena bisa dilihat dari sisi timur ya, mungkin dari kawasan mana ini Kelangon ya. Betul. Kelangon ya, atau Kali Tengah Lor, Cangkringan. Kita bisa melihat kalau cuaca cerah ada kubah lava baru yang ada di tengah gitu. Nah, ini spesial spesial hari ini bisa melihat ini adalah bagian dari syukur ya, syukur kita setelah berhari-hari memantau ya. Kita hari ini baru bisa melihat visual Merapi dari bawah hingga kawasan puncak. Terjadi guguran ya Pak ya, enggak ya? Guguran lanjutan ya, ada volume tidak terlalu besar ya. Ini arahnya juga masih ke barat ya. Kita melihat dari ini guguran yang terpanjang yang terjadi pada tanggal 27 Januari lalu ya, sampai sini nih kita akan lihat ini bawah atau sisi bawah atau di hulu Sungai Boyong ya. Nah, ini jejaknya. Nah, ini guguran-guguran selama ini hanya sampai di sini ya, sekitar jaraknya ya 1000-an ya ini ya, 1000-an ya. 3,5 ini Pak. Yang dulu itu kan 3,5. Kalau ini di visual ini sekitar 1000-an ya. Terus terjadi ya guguran-guguran volume kecil dari sisi barat. Ya pemirsa, demikian visual saya kali ini. Terima kasih Anda telah menonton channel ini, dan semoga Merapi Mandaliem aman terkendali dan adem ayem selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.